Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabruri Sabtawirmala. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia, yang mana saya akan membahas 3 poin utama, yaitu ada pengertian HAM, kemudian perkembangan pemikiran HAM, dan yang ketiga yaitu HAM dan Islam. 1. Pengertian HAM. Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. HAM juga bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa adanya perbedaan bangsa, ras, atau jenis kelamin. Kemudian HAM juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan yang lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Menurut sumber buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN yang diterbitkan di Jakarta oleh Bumi Aksara tahun 2014, Ani Sri Rahayu, halaman 92-93, awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditandatangani oleh Magna Carta tahun 1215 oleh Raja John Lackland, kemudian juga penandatanganan Petition of Rights oleh Raja Charles I tahun 1628. Dalam hubungan ini, Raja berhadapan dengan utusan rakyat, House of Commons. Dalam hubungan ini, maka perkembangan hak asasi manusia sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Dan kemudian perkembangan selanjutnya hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Puncak perkembangan hak-hak asasi manusia tersebut yaitu ketika Human Rights itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776 dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas. Franklin, Presiden Amerika Serikat pada abad ke-20, memformulasikan 4 macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan the Four Freedom, yaitu yang pertama, freedom of speech, yaitu kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat. Kemudian yang kedua, freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. Kemudian yang ketiga, freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa takut. Kemudian yang keempat, yaitu freedom from want, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Kemudian yang ketiga yaitu Islam dan HAM. Menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education edisi ketiga tentang demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani yang diterbitkan di Jakarta oleh Kencana Pranada Media tahun 2010, halaman 125-126, Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Quran sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Wacana HAM bukanlah suatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Para ahli Islam mengatakan wacana HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat. Terdapat 3 bentuk hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama ada hak daruri, hak dasar. Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Kedua, hak sekunder, yaitu hak-hak yang apabila dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Kemudian yang ketiga yaitu hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah daripada hak primer dan sekunder. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ungkapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.